Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku, pemrogram mata kuliah tasawuf modern. Nah, tasawuf kontemporer. Karena itulah makanya pertemuan kali yang ke-8 ini, yang ke-9 ini adalah makrifat menurut Suhrawardi. Sebetulnya Suhrawardi itu hidup di era modern. Dia sudah banyak kebanjiran buku-buku, baik buku-buku fikih, jurisprudensi, maupun buku-buku filsafat, buku-buku tasawuf. Suhrawardi itu banyak membaca buku, kalau di dalam falsafatnya itu buku Yunani, ya, jadi filsafat Yunani, filsafat Al-Farabi, filsafat Hindia, filsafat Paris, filsafat Yahudi, filsafat Masehi itu Nabi Isa. Nah, buku-buku filsafat itu baik dari barat maupun timur itu sudah dibaca semua. Akan tetapi rupanya akalnya Mawardi itu tertarik dengan pemikiran-pemikiran yang mengamankan al-muhit lil akli al-islami. Jadi yang mengandung pengamanan kepada akal yang islami. Nah, akal al-islami itu rupanya terpengaruh dengan pemikirannya Ibnu Sina dan Platon. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, tapi endingnya Suhrawardi itu mengatakan sebetulnya Sufia itu adalah fahmul hukama alal haqiqah. Nah, karena itulah saya melihat bahwasanya Suhrawardi itu mirip dengan Ibnu Arabi. Cuma bedanya Suhrawardi itu aksentuasinya kepada akal. Kalau kalau Ibnu Arabi kuwatul dunya dan kuwatul ulya. Nah, kalau Suhrawardi akal itu terdiri dari dua, al-hayula dan bil fi'li. Al-hayula itu bisa kita latih, itu akal materi itu bisa kita latih sehingga melahirkan al-aqlu bil malakah. Jadi akal yang punya kemampuan, yang punya action. Tempatnya di mana? Kalau ikan kalau hayawan di sirkuit itu. Kalau manusia ya banyak tempatnya kalau manusia. Jadi akal ini bisa dilatih. Tapi aksentuasi pemikiran Suhrawardi itu adalah al-aqlu bil fi'li. Al-aqlu bil fi'li itu dilatih dengan berpikir dan berpikir. Berpikir tentang apa itu? Tentang Allah, tentang ajaibid dunya, gitu. Nah, karena berpikir tentang itu, lalu berpikir terus, akhirnya akal mustafad. Nah, aksentuasi pemikirannya Suhrawardi itu apa? Tentang terciptanya dunia itu. Jadi akal itu sampai lahir sampai 10 akal. Nah, Al-Mawardi tidak setuju itu, berhenti dari 10 akal. Bisa saja lahir itu sampai akal yang
ke-10, akal yang ke-20, akal yang ke-100, akal yang 200, terserah, katanya Al-Mawardi. Terserah, yang paling penting itu akal itu tidak berhenti di akal faal Tuhan yang ke-10 itu, katanya saya juga tidak tahu. Karena itulah makanya mereka berpendapat, Mawardi berpendapat, siapa saja yang tidak percaya bahwasanya akal itu lahir sampai kepada akal yang ke-200, maka wajib riyadhah dia. Wajib riyadhah. Nah, karena itulah Al-Mawardi mengatakan, Asy-Syuhrawardi keliru terus saya mulut ini. Asy-Syuhrawardi mengatakan bahwasanya teori pancaran itu, tetapi itu memancar sampai akal yang ke-10. Teori pancaran itu memancar sampai kepada 200 wa ma'ala. Pancaran yang ke-200 dan seterusnya. Nah, kalau akal yang sampai berhenti kepada akal yang ke-10, itu endingnya itu al-ma'rifatu al-aqliyah cuma. Tidak lebih dari itu, berhubungan dengan akal fa'al Tuhan. Menurut ulama kebanyakan sekarang ini, al-aqlu, al-ma'rifatul aqliyah itu adalah mukasyafah. Tahu apa yang dibalik alam semesta ini. Ya. Jadi rasional. Jadi al-akal fa'al Tuhan itu adalah menerangkan tentang rasionalitas kehidupan. Itu akal yang ke-10. Memang bisa dicerna oleh akal fa'al Tuhan. Memang dicerna oleh akal kita manusia. Lalu melahirkan al-ma'rifatu al-aqliyah. Loh, akal kita yang mampu mencerna itu akal yang mana? Akal bil fi'li yang sampai lahir menjadi akal mustafad. Akal mustafad itu akal yang berhubungan dengan akal fa'al Tuhan. Nah, ini namanya isyraqiyah. Nah, isyraqiyah yang tidak terdefinisi adalah al-ma'rifatu adz-dzauqiyah, turun kepada hati. Al-ma'rifatu adz-dzauqiyah itu apa? Jadi dia itu sudah meliputi makna-makna yang mujarrad, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu sudah bisa berhubungan dengan yang sederhana itu kan apa? Rasa. Di balik rasa itu jauh, di dalam relung-relung hati yang paling dalam, rasa yang tak terdefinisi. Karena rasa ini adalah murni dari Allah. Loh, siapa yang akan menemukan rasa yang tak terdefinisi itu? Adalah siapa tadi itu? Hukama secara hakikat. Dia mengambil dalil ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah hasanah. Jadi tasawuf itu, sufiyah itu, ada sufi itu adalah al-hikmah. Jadi mirip dengan Ibnu Arabi tapi cuma tidak sama gitu. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat. Nah, orang yang sampai ma'anihi al-ma'ani al-mujarradah itu, sampai kepada arti yang murni itu, dialah sebetulnya orang yang makrifat kepada Allah. Jadi ma'rifatul dzauqiyah, sudah betul-betul merasakan dia bertemu dengan Tuhan. Karena orang yang sudah sampai mencapai ma'ani wal mujarrad itu, dia sudah sampai kepada alam malakut. Alam malakut yang bisa langsung melihat Tuhan. Makanya sudah mampu merasakan dari lubuk hati yang paling dalam. Adik-adikku yang sangat saya hormati, kenapa sih kok lubuk hati yang paling dalam itu mampu menyentuh hampir seluruh hal-hal yang mistis? Nah, kenapa? Ya karena itu rasa. Rasa itu tak terdefinisi. Apa yang antum rasakan tidak sama dengan yang saya rasakan. Ada apa yang antum rasakan menderita tidak sama dengan yang saya rasakan menderita. Barangkali kalau antum merasakan menderita, saya merasakan nikmat umumnya, atau saya merasakan menderita, antum merasakan nikmat. Aslinya itu
seluruh rasa dari Allah itu nikmat. Kenapa kok nikmat? Nah, katanya gitu. Karena baik dan buruk itu ujian. Baik itu sampean rasakan, kita rasakan, buruk itu kita rasakan dan kita nikmati karena ujian. Jangan dikira saya dan sampean menerima nikmat yang sebesar-besarnya di dunia lalu kita akan mendapatkan pahala surga. Jangan dikira saya dan sampean mendapat kesengsaraan di dunia akan mendapat balasan neraka. Jangan dikira seperti itu. Seluruh itu endingnya itu ada di dalam rasa kita, rasa saya dan rasa sampean semua. Itulah sebetulnya al-ma'rifat inda Suhrawardi. Suhrawardi itu ma'rifatnya seperti itu. Jadi dia teori pancaran itu menurut Suhrawardi itu tidak sampai kepada yang ke-10, bahkan sampai kepada 100, 200. Nah, kalau sampai kepada pancaran yang ke-10 itu namanya al-ma'rifatu al-aqliyah. Kalau sampai kepada 100, 200 itu sampai kepada al-ma'rifatu al-dzauqiyah. Jadi hanya 2 itu aja. Makanya tasawufnya Suhrawardi itu isyraqiyah, bukan sunni. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lalu adik-adikku rangkum, lalu kembalikan kepada classroom dan absen. Itu saja, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.